semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sakramen baptis. Sakramen ini adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik dan merupakan sakramen pertama yang diterima seseorang untuk menjadi bagian dari umat Kristiani. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari dosa asal dan dilahirkan kembali dalam Kristus. Biasanya, baptisan dilakukan dengan pencurahan air suci di atas kepala atau dengan pencelupan ke dalam air. Di sini lagi bersama adik SD namanya Vino. Jadi Vino, aku mau nanya kamu satu pertanyaan aja, oke? Iya. Oke. Jadi pertanyaanku itu, apa yang kamu ketahui tentang sakramen baptis? Yang aku ketahui tentang sakramen baptis adalah salah satu dari gereja untuk menghapus dosa asal. Selain itu, sakramen baptis juga memiliki makna yang mendalam loh. Air yang digunakan dalam pembaptisan itu melambangkan penyucian dan kehidupan yang baru. Dalam Gereja Katolik, bayi yang dibaptis biasanya memiliki wali baptis yang bertugas untuk membimbing mereka dalam iman. Namun, untuk orang dewasa yang ingin menjadi Katolik, mereka masih bisa menerima baptisan loh, tetapi setelah menjalani katekumenat, yaitu masa persiapan dan pembelajaran tentang iman Katolik. Selain air, ada juga beberapa simbol lainnya yang sangat penting dalam baptisan, seperti minyak krisma, lilin, dan pakaian putih. Minyak krisma melambangkan tentang penerimaan Roh Kudus. Lilin melambangkan terang Kristus bagi hidup kita, dan pakaian putih melambangkan tentang kesucian dan juga awalnya hidup baru. Nah, teman-teman, kali ini aku bersama kakak kelas SMA yang bernama Nikita. Oke, jadi Kak Nikita, aku mau tanya satu pertanyaan aja. Dalam sakramen baptis, itu apa aja deh yang dipakai? Yang dipakai itu yang pasti kain putih, lilin, minyak krisma, sama air suci. Oke, makasih ya Kak. Ya. Dengan menerima baptisan, seseorang juga dipersatukan dengan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Baptis bukanlah hanya sekedar upacara, tapi tanda diterimanya kita sebagai anggota besar gereja. Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yesus mengajarkan untuk siapapun yang mempercayainya harus dibaptis. Oleh sebab itu, baptis adalah awal perjalanan iman bagi kita yang mengikuti Kristus dan ingin menjalankan perintahnya. Nah, teman-teman, ini aku lagi bersama adik SD namanya Okta. Nah, jadi aku hari ini mau nanyain Okta satu pertanyaan aja. Mau? Mau. Oke. Menurut Okta, itu kenapa ya kok sakramen baptis itu penting dalam kehidupannya seorang Katolik? Agar kita dikudusi Tuhan. Ya kan. Emang sakramen baptis itu emang penting karena dalam sakramen baptis kita itu dapat dikudusi oleh Tuhan, diberkati olehnya. Kamu lagi ngapain? Aku lagi buka kitab mau benerin refleksiku yang baptis. Ini aku ada resumenya tentang sakramen baptis. Sakramen baptis kamu mau dah? Saya mau baca. Oh, nggak apa-apa, ini aku bacain dulu ya sedikit. Sakramen baptis adalah salah satu sakramen dalam iman Kristen yang menandakan awal kehidupan baru dalam Kristus. Baptisan merupakan tindakan simbolis dan sakral yang melambangkan penyucian dari dosa, pengakuan iman kepada Yesus Kristus, serta penerimaan seseorang ke dalam komunitas gereja sebagai anggota keluarga Allah. Makna sakramen baptis yaitu penyucian dosa, kelahiran baru, penerimaan ke dalam gereja, dan penyatuan dengan Kristus. Ya udah, boleh pinjem nggak? Ya. Ntar. Makasih ya. Ya. Reno, kamu udah komuni belum sih? Kebetulan belum nih. Kamu mau komuni nggak? Syaratnya gampang loh. Syaratnya apa aja? Syaratnya itu gampang kok, cuma kayak sudah dibaptis secara Katolik ya. Terus sudah ngasih dokumen sama ngisi-ngisi formulir itu sama minimal umur 10. Kamu udah kan? Udah lebih. Ya udah, ayo baptis. Di mana tapi? Di gerejamu di mana paroki? Gerejaku di paroki Gembala yang Baik. Oh, ayo ke Gembala yang Baik, kita ngisi formulir dulu ke sekretariat. Ayo. Oke. Aku kurang ngerti deh tentang sakramen Ekaristi, kamu bisa jelasin nggak? Bisa. Sakramen Ekaristi itu sakramen yang diberi oleh Tuhan Yesus saat perjamuan terakhir. Dalam sakramen Ekaristi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
Berarti bikin kita benar-benar berubah ya. Ya, dalam agama Katolik kita percaya bahwa walaupun secara fisik itu tetap menjadi roti dan anggur, tetapi secara substansi itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Oh, jadi bukan cuma simbolis doang ya? Bukan, karena saat kita Ekaristi, kita harus menyambut dengan hati yang penuh dan hati yang bersih. Oh, kira-kira dari sakramen baptis kita bisa dapat makna apa ya? Sakramen baptis itu mengajarkan kita bahwa baptisan adalah langkah awal dalam kehidupan iman. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari dosa-dosa mereka, menjadi anggota gereja, dan dipanggil untuk hidup dalam kasih serta mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Pri, kamu udah selesai bikin refleksi tentang sakramen baptis? Udah, kamu belum? Belum, coba kamu jelasin isinya gimana. Setelah saya memahami tentang sakramen baptis, saya semakin menyadari bahwa Allah menghendaki saya untuk hidup sebagai anaknya yang senantiasa bertumbuh dalam iman dan kasih baptisan. Bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam kebaikan, meninggalkan dosa, dan menjadi bagian dari komunitas gereja. Maka dari itu, saya menanggapinya dengan cara berusaha lebih mendalami ajaran atau iman Katolik, menjalankan nilai-nilai kekristenan, dan lain-lain. Oh, jadi gitu kamu bikin refleksinya. Oke, makasih ya. Yo, thank you. Jadi kesimpulannya, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuka jalan menuju kehidupan Kristiani, membersihkan kita dari dosa asal, dan menandai awal hubungan kita dengan Tuhan.